Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-13. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang yang mendekat dan tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan 13 yang barusan kita baca tadi adalah kesimpulan dan kata-kata terakhir dari bab yang terakhir dari kitab Pengkhotbah. Kalau kita sudah mempelajari kitab Pengkhotbah, saudara, kita boleh melihat dan merenungkan kembali, saudara, kenapa Salomo, seorang raja yang begitu luar biasa, yang terkenal dengan great works, terkenal dengan great wealth, dan terkenal dengan the greatness, saudara. Dia memiliki hikmat, dia memiliki kekayaan, dia memiliki, saudaraku, semua hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, yang berlimpah, yang dicari oleh orang-orang modern hari-hari ini. Tetapi saudaraku, pada akhir hidupnya dia berkata semuanya adalah kesia-siaan. Kenapa? Salomo yang adalah raja dan filosof yang besar, hidupnya penuh dengan beban yang berat. Saudara, saya ingin bagikan kira-kira ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah, saudaraku, manusia tidak pernah puas. Coba perhatikan, saudaraku, dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke bawah, saudara nanti di rumah baca. Salomo, saudaraku, benar-benar, saudaraku, menunjukkan bahwa sebagai manusia, dia tidak pernah puas. Earthly, temporal things will never satisfy us. Itu sebabnya, saudaraku, apa, saudaraku, yang pernah dia capai, apa yang pernah dia kejar, akhir kata daripada hidupnya dia berkata semuanya adalah sia-sia belaka. Yang kedua adalah monoton. Hidup ini menurut Salomo itu adalah monoton. Apalagi lagi masa-masa lockdown, ya. Semuanya kelihatannya monoton. Bangun pagi, kerja, makan, ngomong, makan, tidur. Monoton, saudara. Bahkan Salomo berkata, apa yang sudah ada itu sudah ada pada zaman dulu. Apa yang akan ada sebenarnya sudah ada juga. Nggak ada yang baru di muka bumi ini. Akhirnya saudaraku, Raja Salomo pun terjebak dalam kehidupan yang begitu rutin dan monoton. Lalu apa lagi? Saudaraku, ada juga yang dikatakan hal-hal yang tidak tetap. Ya, hidup ini tidak pernah, saudaraku, ada yang tetap. Bahkan, saudaraku, tidak ada hal yang kekal di dalam kehidupan kita yang fisikal, yang hari-hari ini, saudara. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan berubah. Semua memori-memori yang kita dapatkan, baik memori yang positif maupun memori yang negatif, tidak akan kekal dan tidak akan kita bawa ketika kita pulang nanti. Semuanya akan hilang dan akan dilupakan. Lalu apalagi, saudaraku, semuanya kosong dan sia-sia. Semuanya, saudaraku, dikatakan adalah kesia-siaan. Bayangkan seorang raja yang begitu kaya dengan, saudaraku, semua kehebatannya, tetapi dia mengalami kekosongan dan kesia-siaan dalam kehidupannya. Dalam ayat yang lain dikatakan seperti usaha mau menjaring angin. Seperti, saudaraku, kita sedang, saudaraku, melari dan mau mengejar angin. Gak dapat apa-apa, saudara. Lalu apalagi, saudaraku, penderitaan. Ya, pain. Sakit dan penderitaan. Dalam ayat yang lain Salomo berkata semakin banyak belajar, semakin, saudaraku, melelahkan badan. Dan ternyata, saudaraku, banyak pengetahuan, banyak, saudaraku, ilmu juga kadang-kadang bisa membuat hidup kita lebih terbeban dan lebih berat lagi. Apa artinya, saudaraku? Kalau kita baca di dalam pasal ke-12, pasal yang terakhir ini, ada dua kesimpulan. Solomon's final analysis dalam kehidupannya regarding the purpose of life. Kalau hari-hari ini kita sedang belajar tentang tujuan, arti, makna kehidupan ini. Kesimpulan daripada Raja Salomo dua hal, saudaraku. Yang pertama,
hidup ini tidak bisa diukur, saudaraku, dari hal-hal yang kita miliki, dari hal-hal, saudaraku, yang kita kejar, dan juga tidak bisa diukur dari hal-hal yang kita lakukan. Itu sebabnya, saudaraku, kesimpulannya akan membawa kepada poin yang kedua. Hidup ini ditentukan daripada kita mengetahui Tuhan dan, saudaraku, menyembah Tuhan dan memegang segala perintah-perintahnya. Kalau kita baca, saudaraku, dalam ayat yang ke-13 tadi, bagus sekali, saudaraku. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. What a conclusion, saudaraku, dari seorang raja dan filosof yang luar biasa. Itu sebabnya kalau hari-hari ini, saudaraku, kita menaruh tujuan hidup kita, mengejar hal-hal yang sia-sia, mari kita, saudaraku, katakan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. The purpose in this life, saudaraku, itu adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan, saudaraku, melakukan segala perintah dan ketetapannya. To walk with Jesus and to work with Jesus. Nah, bagaimana, saudaraku, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan, saudaraku, intentional dan lebih purposeful. Yang pertama, simple, saudaraku, dengan kita hidup, saudaraku, di dalam terang kepada semua rencana dan tujuan yang ilahi. Kita harus, saudaraku, mempertajam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Diterangi terus-menerus setiap hari. Dan yang kedua, kita mengejar kehidupan transforming relationship with God. Terus mengasihi Tuhan, terus mentaati Tuhan, terus, saudaraku, kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan saya berdoa supaya kita hidup di dalam purpose, kepada destiny dan tujuan yang Allah sudah siapkan dalam hidup kita. Stay strong and stay blessed.